Lo pernah nggak sih lagi asik jalan, terus tiba-tiba mikir, gimana kalau tanah yang gue injak ini ternyata cuma kulit tipis di atas sebuah jurang raksasa? Kedengerannya kayak adegan film disaster kelas B ya. Tapi guys, kenyataannya lebih gila dari fiksi. Fenomena ini nyata, punya nama ilmiah, dan yang paling bikin mind-blowing, dia bisa melahap apapun, rumah, mobil, bahkan seisi jalan dalam hitungan menit tanpa permisi. Ini bukan ulah alien, bukan mitos, tapi sebuah lubang raksasa misterius yang kita sebut sinkhole atau doline. Di Faktaverse, kita mau deep dive buat cari tahu, kenapa bumi kita bisa tiba-tiba jadi bolong di tengah kota? Siapa yang salah? Dan kenapa ini harusnya bikin kita semua merinding? Poin 1. Anatomi teror yang muncul tiba-tiba. Hal yang paling mengerikan dari sinkhole bukan ukurannya, tapi sifatnya yang super ngeselin. Dia tidak memberi peringatan. Coba lo bayangin, lo lagi nyetir santai, terus di depan lo, aspal jalanan yang tadinya rata, tiba-tiba bergerak perlahan. Bukan gempa, bukan longsor biasa. Aspal itu kayak ditarik ke bawah, menciut, lalu dalam beberapa detik, boom! Lubang menganga raksasa muncul, seolah-olah ada monster bawah tanah yang baru bangun dan lapar. Kedalamannya bisa puluhan meter, cukup buat nelen gedung 5 lantai. Ini bukan lubang biasa. Sinkhole ini adalah manifestasi ekstrim dari kekosongan bawah tanah yang runtuh. Dia sering dijuluki lubang runtuhan, karena pada dasarnya ini adalah atap dari gua atau rongga bawah tanah yang ambrol. Apa yang membuat dia gila dan misterius adalah skalanya. Kita bicara lubang yang diameternya bisa mencapai 300 meter dan kedalaman lebih dari 100 meter, seperti yang pernah terjadi di Cina atau Florida, Amerika Serikat. Mereka muncul seperti mata Tuhan yang tiba-tiba melihat ke permukaan bumi. Data menunjukkan daerah-daerah tertentu di dunia memang lebih rawan. Kenapa? Karena di bawahnya ada resep geologi yang sempurna untuk bencana. Dan resep itu membawa kita ke poin paling penting. Bagaimana air yang terlihat polos bisa jadi musuh paling berbahaya. Poin 2. Rahasia bawah tanah, geologi kars, dan analogi warung kopi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis. Tapi gue janji, kita bikin sesimpel ngopi di warung. Mayoritas sinkhole terbentuk di area yang punya geologi kars. Apa itu karst? Gampangnya, karst adalah landscape yang didominasi oleh batuan yang rapuh terhadap air, dan yang paling terkenal adalah batuan kapur. Batuan kapur ini ibaratnya tulang punggung bumi di banyak wilayah. Sekarang, mari kita ke warung kopi. Bayangkan batuan kapur itu seperti seonggok gula batu yang super besar. Sementara itu, air hujan yang turun ke bumi, saat dia menyerap karbon dioksida dari udara dan tanah, dia berubah jadi sedikit asam. Kayak air soda, tapi sangat lemah. Ketika air soda ini terus-menerus menetes, merembes, dan mengalir melalui retakan kecil di gula batu alias batuan kapur tadi selama ribuan, bahkan jutaan tahun, yang terjadi adalah pelarutan. Air itu mencuci dan mengikis batuan kapur. Sound familiar? Ya, ini mirip kayak lo ngaduk gula batu di kopi panas. Perlahan, gula itu larut dan hilang. Proses pelarutan ini menciptakan rongga-rongga, terowongan, dan gua-gua raksasa di bawah tanah. Ini adalah fase pertama. Di atas rongga-rongga ini, ada lapisan tanah atau batuan yang lebih muda. Ini adalah atap atau kulit tipis tempat kita berdiri. Selama rongga di bawahnya masih punya penyangga, atap itu aman. Tapi, begitu rongga itu terlalu besar, atau tiba-tiba ada tekanan ekstrem dari atas atau bawah, si atap tipis ini nggak kuat lagi. Dia runtuh. Dan saat itulah, lubang raksasa yang kita saksikan itu tercipta. Ini adalah proses alamiah yang berjalan lambat, tapi punya potensi untuk berakibat fatal secepat kilat. Poin 3. Manusia, si pemicu terakhir. Ketika pipa bocor jadi malapetaka. Kalau tadi kita bicara proses alamiah yang butuh waktu ribuan tahun, sekarang kita bahas katalisnya, si pemicu yang bikin proses itu dipercepat dalam hitungan hari, atau bahkan jam. Dan sayangnya, sebagian besar pemicu itu adalah ulah kita, manusia. Kita membangun kota di atas area karst yang rentan. Kita tidak peduli bahwa di bawah sana ada jaringan gua yang rapuh. Kita malah melakukan hal-hal yang mempercepat keruntuhan. Pertama, pipa gocor dan infrastruktur air. Ini adalah pembunuh diam-diam di perkotaan. Pipa air bersih atau selokan yang bocor terus-menerus di bawah tanah memiliki efek yang super destruktif.
Air bertekanan tinggi yang bocor itu akan mengubah struktur tanah di sekitar rongga bawah tanah. Dia melarutkan tanah dan batuan yang tersisa di area karst, membawa material halus ke bawah, dan yang paling parah, dia bisa mengikis penyangga alami dari si atap rongga itu. Kebocoran yang kecil sekalipun, jika berlangsung lama, bisa seperti tetesan air yang terus-menerus menggerogoti semen. Kedua, pengeboran air tanah berlebihan. Di banyak kota, kita rakus menyedot air dari akuifer bawah tanah untuk kebutuhan industri atau domestik. Air tanah ini punya peran penting untuk memberi tekanan balik dan menyangga rongga-rongga di bawah tanah. Ketika kita sedot air itu, permukaan air tanah turun drastis. Akibatnya, rongga yang tadinya terisi air, sehingga punya daya dukung, sekarang kosong dan hanya terisi udara. Hilangnya penyangga hidrolik ini membuat atap gua kehilangan topangan dan langsung ambruk. Contoh gila, Lubang Sempurna Guatemala 2010. Ini adalah contoh paling ikonik yang menggabungkan alam dan kelalaian manusia. Pada tahun 2010, di Guatemala City, sebuah lubang runtuhan muncul dengan bentuk yang sangat sempurna. Lingkaran vertikal nyaris sempurna dengan diameter 20 meter dan kedalaman 30 meter, menelan pabrik garmen 3 lantai. Analisis mendalam menunjukkan memang ada rongga alami di bawah sana. Tapi yang jadi pemicu adalah kombinasi buruk dari badai tropis Agatha dan sistem drainase kota yang bobrok. Air hujan dari badai itu bocor deras ke bawah tanah melalui sistem selokan yang rusak parah. Bayangkan, ribuan liter air mengalir seperti air terjun raksasa di bawah sana, mengikis dan menyapu semua material penyangga di sekitar rongga alami, sampai akhirnya atap di atasnya tidak kuat menahan beban pabrik di atasnya. Itu adalah konfirmasi bahwa bencana ini seringkali adalah kolaborasi antara kondisi geologi yang rentan dan intervensi manusia yang ceroboh. Jadi guys, lain kali lo ngelihat ada retakan aneh di jalan, atau air genangan yang tiba-tiba hilang kayak diserap Dumi, jangan anggap remeh. Itu bisa jadi tanda. Kita hidup di atas keju Swiss yang besar, lapisan rapuh di atas kekosongan. Sinkhole itu adalah pengingat paling menyeramkan bahwa kita tidak punya kendali penuh atas apa yang ada di bawah kaki kita, terutama ketika kita sendiri yang mempercepat proses keruntuhan itu. Gimana menurut lo? Fenomena alam apa lagi yang lo rasa mind-blowing dan harus kita deep dive di Fakta First? Komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta gila lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.